Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 yang sangat saya banggakan, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bagaimana materi tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel? Silahkan diperhatikan baik-baik video materi berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Kalau kalian belum tahu persamaan nilai mutlak itu apa sih? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada dalam tanda nilai mutlak tersebut. Jadi persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai mutlak, kemudian variabelnya ada di dalam tanda mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak seperti apa? Ini ya bentuk umumnya. Untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x, maka ada tiga bentuk umumnya. Mutlak fx, ada mutlaknya ya, namanya persamaan nilai mutlak, maka dia fungsinya ada di dalam nilai mutlak. Kemudian variabel x-nya juga di dalam nilai mutlak. Jika bentuknya yang pertama, mutlak fx sama dengan c, maka syaratnya c-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada bentuk yang kedua, dia bisa jadi bentuk persamaannya nanti adalah mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ini bentuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa berbentuk mutlak fx sama dengan gx. Di sini fungsi biasa, fungsi gx-nya tidak di dalam nilai mutlak. Kalau gx-nya tidak di dalam nilai mutlak, maka ada syaratnya gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena seperti yang kita ketahui kemarin bahwa nilai mutlak itu nilainya tidak boleh negatif. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Terkadang kita kalau belajar bentuk umumnya pasti masih bingung gimana ya maksudnya. Supaya kalian tidak bingung menerka-nerka bentuk soalnya, langsung saja Bu Aisyah kasih contoh soal untuk persamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya ini, kalian harus tahu dulu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, kalian bisa pakai konsep jarak. Yang kedua, bisa pakai definisi nilai mutlak yang kita pelajari kemarin. Bisa juga pakai grafik atau kalian juga bisa pakai sifat-sifat nilai mutlak. Ya, kita pilih yang paling mudah saja. Bu Aisyah tidak akan menjelaskan semuanya. Kita pilih yang paling mudah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal A, B, C, dan D. Langsung saja ya. Penyelesaian. Oke. Kita lihat soal yang A, B, C, dan D. Soal A, soal B, soal C, ini mirip ya, mutlaknya hanya ada satu. Untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, kita paling mudah menggunakan definisi nilai mutlak. Masih ingat kemarin ya, definisi nilai mutlak? Kalau ada, misalkan ada persamaan nilai mutlak, AX plus B sama dengan C, berdasarkan definisi, kemarin kan kalau ada mutlak AX plus B, dia akan bernilai AX plus B jika AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Dia akan bernilai negatif AX plus B jika AX plus B-nya kurang dari 0. Terus apa hubungannya Bu Aisyah definisi dengan persamaan nilai mutlak ini? Hubungan dari keduanya ini adalah jika konsepnya berbunyi seperti ini, maka untuk menyelesaikan bentuk persamaan, nilai mutlak yang bentuknya seperti ini, mutlak AX plus B sama dengan C, cara menyelesaikannya ada dua jalur, yang pertama dan kedua. Yang pertama, menyelesaikannya lewat AX plus B sama dengan C. Kalau nilainya positif, sama dengan C. Kemudian yang kedua,
Berarti yang kedua nanti nilainya adalah min AX plus B sama dengan C. Atau bisa ditulis AX plus B sama dengan min C. Ini untuk yang konsep nilai mutlak atau definisi ketika nilainya bernilai negatif. Nanti bunyinya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita menyelesaikan soal yang A, B, dan C dulu menggunakan definisi nilai mutlak ya. Yang A, perhatikan baik-baik langkahnya ya anak-anak ya. Saya sengaja tidak menuliskan dulu, saya kasih step by step supaya kalian benar-benar memahami bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang A, ada mutlak 2X sama dengan 4. Kalau berdasarkan definisi, dia akan bernilai positif, bisa bernilai negatif. Yang pertama, berarti ketika 2x-nya bernilai positif, 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4/2. X sama dengan 2. Kita mencari nilai X-nya. Kalau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak, pasti kita cari nilai dari variabelnya. Karena yang A contohnya adalah variabel X, berarti kita mencari nilai variabel X. Kemudian yang kedua, ketika nilai mutlaknya atau fungsinya bernilai negatif, berarti negatif 2X sama dengan 4. Berarti X-nya bernilai 4 dibagi negatif 2. X-nya ketemu min 2. Saya tidak perlu menjelaskan kenapa bisa seperti ini ya. Ini sudah kalian pelajari sejak SMP, ada persamaan linear ya. Oke, berarti kalau sudah ketemu X-nya 2 dan X-nya sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaian dari contoh soal yang pertama tadi ini ya, yang A adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Tulis yang dari angka terkecil, min 2,2. Oke, bisa difahami ya. Mudah ya anak-anak ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua atau yang B. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X min 3 sama dengan 5. Kita masih bisa menyelesaikannya pakai konsep definisi nilai mutlak ya. Sama seperti tadi, dia akan bernilai dirinya sendiri ketika X min 3 sama dengan 5. Berarti nilai X-nya sama dengan 5 plus 3. X-nya sama dengan 8. Yang kedua, bernilai negatif ya. Negatif X min 3 sama dengan 5. Negatif dikalikan X jadi min. X min dikali min 3 jadinya plus 3. Sama dengan 5. Min X sama dengan 5 dikurangi 3. Min X sama dengan 5 dikurangi 3 adalah 2. Kita mau mencari nilai X-nya, berarti dibalik nilainya ya. X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaian untuk contoh yang B adalah min 2,8. Selanjutnya contoh soal yang ketiga atau yang C. Bentuk soalnya adalah min 3 dikali mutlak 5 min Y sama dengan min 6. Kan tidak ada X-nya Baisan, tidak apa-apa tidak ada X-nya. Di sini kan ada variabel Y. Ya, yang penting kita mencari variabel yang ada di dalam nilai mutlak. Kunci dari mencari persamaan nilai mutlak adalah mencari variabel yang ada di dalam nilai mutlak. Loh Baisa, ini ada min 3-nya di sini. Sebenarnya ini cara menyelesaikannya sama dengan contoh yang B anak-anak. Ini ada mutlak, ini tidak punya mutlak. Yang tidak ada mutlaknya kelompokkan saja di ruas kanan ya. Jadi 5 min Y sama dengan, karena min 3 ini dikali, pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Min 6 dibagi min 3. Jadilah mutlak 5 min Y sama dengan min 6 dibagi min 3. Nilainya adalah 2. Loh, sama konsepnya dengan yang B ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kerjakan aja langsung. Dia akan bernilai positif jika 5 min Y sama dengan 2. Berarti min Y sama dengan 2 dikurangi 5.
Min Y sama dengan 2 dikurangi 5 adalah min 3. Berarti nilai Y-nya sama dengan 3. Kemudian dia akan bernilai negatif jika min 5 min Y sama dengan 2. Min dikali 5, min 5. Min dikali min Y jadi plus Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2 plus 5. Y-nya ketemu 2 plus 5 berapa? 7. Ketemulah himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga adalah 3,7. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk di contoh yang terakhir ya, yang D. Soalnya adalah mutlak 2x plus 16 sama dengan mutlak x plus 4. Waduh, ini kok ada mutlak di dua ruasnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan bingung dulu anak-anak. Malah kalau bentuknya mutlak dan mutlak ini kalian enak ngerjakannya. Kuncinya kalau dia ada dua mutlak seperti ini, paling mudah caranya kalian gunakan cara mengkuadratkan kedua ruasnya ya. Karena kan ini mutlak, sudah pasti nilainya adalah positif ya. Kalau bilangan berapapun dikuadratkan nilainya juga akan positif. Soalnya mutlak sama dengan mutlak, tinggal kuadratkan kedua ruasnya menjadi 2x plus 16 kuadrat sama dengan x plus 4 kuadrat. Kalau sudah dikuadratkan bagaimana Bu Aisyah? Kalian boleh ngerjakan menggunakan cara yang manual seperti biasanya yang sudah kalian pelajari di SMP ya. 2x plus 16 kuadrat berarti kan dia jadinya 2x plus 16 dikali 2x plus 16 sama dengan x plus 4 kuadrat sama dengan x plus 4 dikali dengan x plus 4. Gini ya, ini cara yang kalian pelajari di SMP. Kalian sudah SMA anak-anak, jangan lagi ada yang ngerjakan kayak gini. X plus 4 kuadrat dikerjakannya jadi X kuadrat plus 16. Ini salah. Jangan pernah ngerjakan X plus 4 kuadrat sama dengan X kuadrat plus 16. Ini konsep yang salah. 2X plus 16 kuadrat, 2X dikuadratkan 4X kuadrat, 16 dikuadratkan itu juga salah. Harus dijabarkan dulu seperti ini. Oke, bisa difahami ya? Atau cara cepat mengkuadratkan ini kan kalian bisa pakai cara yang ini. Konsep yang kalian pelajari di SMP juga ada ya. Kalau ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B, 2AB ditambah B dikuadratkan, B kuadrat. Konsep ini juga bisa kalian gunakan untuk mengkuadratkan seperti ini, fungsi yang dikuadratkan. Tapi kalau kalian ngerjakan pakai cara seperti ini, kalau angkanya di sini, angka-angka di sini konstantanya nilainya sedikit nggak masalah Nana. Kalau seandainya angkanya banyak, aduh malas sekali ya. Ini kan kalian mengkuadratkan banyak nih, dikali-kalikan di kuadrat ya. Cara yang paling enak itu kalau saya ajarkan seperti ini. Tapi bukan berarti cara ini tidak boleh digunakan ya, boleh. Nanti silahkan kalian buktikan sendiri, di rumah dicoba sendiri dengan cara yang manual seperti tadi. Kalau sekarang diajari Bu Aisyah cara di SMA ya, di konsep persamaan nilai mutlak ini. Ada cara lagi. Misalkan ini saya anggap A aja wis. A kuadrat sama dengan ini saya misalkan B kuadrat. Ya, saya jadikan satu dulu. Ini jadinya A kuadrat. Kalau saya pindah ke ruas kiri, dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0, sama artinya dengan cara menyelesaikannya adalah A plus B dikali dengan A min B. A plus B dikali dengan A min B sama dengan 0. Berarti bagaimana? A-nya yang mana? Yang ini. B-nya yang mana? Yang ini. Kerjakan aja. A-nya adalah 2x plus 16 ditambah x plus 4
dikali A min B. A-nya mana? 2X plus 16 dikurangi, hati-hati kasih kurung ya kalau pengurangan ya, min X plus 4. Ini memudahkan kalian untuk menghitung biar angkanya tidak terlalu banyak ya. 2X ditambah X jadinya 3X. 16 ditambah 4 jadinya plus 20. Oke, dikali 2, ini sama dengan 0 ya. 2X dikurangi X jadi X. 16 dikurangi 4 jadinya plus ya, 12 sama dengan 0. 3X plus 20 dikali X plus 12. Bagaimana cara mencari nilai X-nya? Mudah saja, cari X-nya satu persatu dari sini dan ini. 3X plus 20 sama dengan 0, berarti 3X-nya sama dengan min 20, maka nilai X-nya adalah min 20 per 3. Kemudian dari sini, X plus 12 sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan min 12. Sudah ketemu. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini adalah min 20 per 3 dan min 20 per 3 sama min 12 besar mana? Besar min 20 per 3 ya, dibalik sama Pak Esa. Berarti min 12, min 20 per 3. Bisa difahami anak-anak ya. Nanti silakan kalian coba sendiri kalau kalian pakai cara yang manual. Oke anak-anak, ini tadi yang D ya. Tadi kan Bu Esa nyuruh kalian untuk membuktikan sendiri menggunakan cara yang biasanya kalian gunakan di SMP untuk menyelesaikan kayak gini, fungsi kuadrat ya. Saya coba bersama-sama aja sama kalian, Bu Esa khawatir kalian bingung ya. Supaya tidak bingung, kita coba aja. Nanti silahkan dipilih yang cara paling mudah yang mana ya. Ini tadi kan kalau ada mutlak 2x plus 16 sama dengan mutlak x plus 4, kedua ruasnya dikuadratkan. Jadi 2x plus 16 kuadrat sama dengan x plus 4 kuadrat. 2x plus 16 kuadrat, kalau pakai konsep yang tadi, kalau ada a kuadrat, konsepnya yang benar ini ya, a plus b kuadrat, dia jadinya adalah a kuadrat ditambah 2 dikali a dikali b, berarti 2ab ditambah b kuadrat. Ini untuk mengkuadratkan suatu fungsi ya. 2x plus 16 kuadrat, berarti 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. 2 dikali 2x dikali 16 berapa? 2 kali 2x, 4x. 4x dikali 16 berarti plus 64 ya. 64x ditambah b kuadrat, berarti 16 kuadrat 256 sama dengan x plus 4 kuadrat, berarti x dikuadratkan x kuadrat, 2 dikali x dikali 4 jadinya plus 8x, 4 dikuadratkan plus 16. Kalau sudah seperti ini, kumpulkan jadi satu di ruas kiri yang variabelnya sama. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 64x dikurangi 8x ditambah 256 dikurangi 16 sama dengan 0. Ini akan panjang ya, enakan cara yang tadi sebenarnya. 4x dikurangi x kuadrat jadinya 3x kuadrat. 64x dikurangi 8 berarti berapa anak? 56 ya? Plus 56x, 256 dikurangi 16 min 240. Ya, sama dengan 0. Loh, kalau sudah bentuknya persamaan kuadrat begini, untuk mencari nilai x-nya bagaimana? Lah, ini kalian perlu memfaktorkan supaya jadi bentuknya seperti tadi.
Enaknya kalau kita pakai konsep A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B, kalian nggak perlu memfaktorkan ini. Kalau kalian pakai cara yang manual seperti ini, kalian perlu memikirkan faktor ini. Faktor ini kalian mikirnya pasti lama sekali kalau nggak paham ya. Kita coba dari ini, 3x kuadrat, kuncinya kan di sini ya, 3x kuadrat, oh berarti yang depan 3x sama x. Kemudian berapa sini kali ini yang hasilnya min 240. Berapa kira-kira? Kita coba kalau plus 20 dikali dengan min 12. Plus 12. Tapi ini jawabannya min ya. Min apa plus? Oh ini sorry anak-anak, ini plus ya. Berarti plus 20 plus 12. Bisa berkaca dari yang awal tadi yang sudah kita kerjakan di awal ya. 3x dikali x, 3x kuadrat. 3x kali 12, 36x ditambah 20x, 56x, benar ya? 20 dikali 12, 240. Sudah kembali seperti ini berarti pemfaktorannya sudah benar. Kalau sudah difaktorkan seperti ini baru bisa kita cari nilai x-nya. 3x plus 20 sama dengan 0. 3x sama dengan min 20. X-nya ketemulah min 20 per 3. X plus 12 sama dengan 0. X-nya ketemulah min 12. Sudah sama. HP-nya atau himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini adalah min 12, min 20 per 3 sama dengan yang tadi ya. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, itu tadi adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Silahkan dipelajari di rumah. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh bertanya ke Bu Aisyah via WA seperti biasanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.